Pemirsa intens investigasi. Kelanjutan penyidikan kasus meninggalnya Dante, putra sematawayang artis Tamara Tiasmara, masih terus dinantikan banyak orang. Ya, usai kembali menjalani pemeriksaan tambahan pada 19 Februari 2024 lalu, Tamara kembali hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu 21 Februari 2024 kemarin untuk memberikan bukti baru, sekaligus mendampingi ibundanya, Ristia Aryuni, yang harus kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian Dante. Namun belum kelar masalah Dante meninggal yang diduga pelakunya adalah kekasih Tamara sendiri, Yuda Arfandi. Tamara malah ungkap hal lain perihal permasalahan rumah tangganya, yaitu adanya dugaan tindak KDRT yang dilakukan mantan suaminya Angger Dimas. Dan kejadian itu sudah lama dialaminya pada tahun 2021 silam. Bahkan kasus KDRT ini sempat dilaporkan Tamara ke polisi dan juga menjadi salah satu alasan mengapa ia akhirnya memilih bercerai dari sang suami. Lantas, apakah ada hubungannya kasus KDRT tersebut dengan kasus kematian Dante? Seperti apa respon menohok Angger terhadap Tamara yang kembali ungkit masa lalu di saat ia sedang fokus pada kasus kematian Dante? Sementara itu, ternyata pihak sekolah Dante juga menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, hanya saja tidak bertemu dengan pihak Tamara. Diungkap pihak sekolah kalau Dante memang masih kurang percaya diri saat berenang. Dan hal ini seolah memperkuat pernyataan Angger yang menyatakan kalau Dante tidak suka berenang. Lalu apa yang membuat Tamara bersikukuh menyebut kalau Dante sedang suka berenang? Dan apa harapan ibunda Tamara terkait hasil akhir dari kasus tewasnya sang cucu tercinta? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tamara Tiasmara kembali sambangi Polda Metro Jaya karena harus menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus pembunuhan Dante. Ya, setelah sepekan sebelumnya menjalani pemeriksaan psikologis, serta sang ibu, Ristia Aryuni yang menangis histeris. Kemarin, Tamara lagi-lagi harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tamara datang dengan didampingi sang ibu yang juga menjadi saksi serta tim kuasa hukumnya Sandi Arifin. Namun di tengah fokus menghadapi masalah kematian Dante, Tamara malah ungkap permasalahan rumah tangganya saat ia masih menikah dengan Angger Dimas. Diakuinya ia pernah mengalami dugaan tindakan KDRT yang dilakukan mantan suaminya Angger Dimas. Dan hal ini sudah terjadi pada tahun 2021 lalu. Bahkan masalah ini sempat dilaporkan ke pihak berwajib dan ia melakukan visum pada Desember 2021, lalu melaporkannya pada November 2023. Selain itu, terungkap juga pada saat KDRT terjadi, almarhum Dante ada, tapi tidak ikut menjadi sasaran KDRT. Menyayangkan sikap Tamara yang malah ungkap masa lalu, Angger Dimas pun merespon pernyataan Tamara itu dengan mengunggah caption di sosial medianya. Caption tersebut merupakan dukungan dari orang-orang yang berharap supaya Tamara kembali fokus ke kasus memilukan yang menimpa Dante. Fokus untuk menyelesaikan kasus ini yang belum sampai ujungnya. Jangan melebar kemana-mana ya. Ingat kan motif sebenarnya belum keluar? Selain itu banyak juga yang mendukung agar Angger terus mencari keadilan
untuk bocah yang harus meregang nyawa di usia yang masih kecil yaitu 6 tahun. Itu benar, tapi itu udah lama sekali, itu kejadian tahun 2021 dan itu lapornya juga udah lama. Berarti hanya kamu Dante ada di situ tapi Dante nggak pernah melihat. Sekarang mau fokusnya untuk Dante aja, jadi nggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu itu karena udah lama banget. Tapi sempat melaporkan ya? Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya, aku ingat itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023 lanjut lapornya. Tapi awal udah lapor juga dari dulu. Berarti nggak ada kaitannya Pak antara kalian? Semuanya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik. Kayaknya bukan karena aku. Oke, benar. Serah yang berwajib mau cerita juga. Selain menjalani pemeriksaan, Tamara juga menyertakan keterangan dan bukti tambahan dalam kasus meninggalnya Dante di kolam renang tersebut. Ia juga mendampingi sang bunda Ristia Aryuni yang juga kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Ristia sempat meradang dan meluapkan emosinya akibat sang anak dituding terlibat atas meninggalnya Dante. Dan kemarin ibunda Tamara itu terlihat jauh lebih tenang. Ristia berharap jika tersangka Yuda Arfandi bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain Tamara dan sang bunda yang menjalani pemeriksaan, ternyata pihak sekolah Dante juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Namun Tamara tidak bertemu dengan pihak sekolah. Ya, pemeriksaan hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk mamanya Tamara terkait keterangan tambahan yang 2 hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi mungkin tadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu. Terus kalau dari Mbak Tamara sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Ya kalau bukti mungkin lebih kepada foto atau foto aja sih. Foto soal Bukti tambahan aja. Kalau itu kami nggak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit 1-2 pertanyaan buat Mbak Tamara. Pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu. Fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya. Hukum seberat-beratnya. Pihak sekolah diperiksa terkait seputar aktivitas serta kemampuan almarhum Dante selama di sekolah. Selain itu, diungkap Wani Siregar yang merupakan ketua Yayasan Janitra Bina Manusia School, ia juga mendapat pertanyaan dari penyidik seputar kemampuan berenang Dante. Wani pun menegaskan jika tidak ada pernyataan yang berubah dari dirinya terkait pernyataan sebelumnya yang menyebut jika Dante memang belum percaya diri dalam hal berenang. Selain itu, ia juga melihat adanya kekhawatiran Dante saat hendak berenang, apalagi posisinya saat itu sedang tidak bersama orang tuanya. hanya menerangkan Dante itu seperti apa anaknya di sekolah, terus udah sih itu aja, terus kemampuannya. Alhamdulillah saya sih tadi udah menjelaskan semua ke penyidik gitu kan, dan saya udah jelasin juga kan pada teman-teman media waktu kemarin, jadi ya nggak ada yang berubah. Seperti statement saya sebelumnya saja bahwa memang belum percaya diri. Hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Kita fasilitasi saja ya, anak-anak itu seumuran Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak apa orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila merenang itu aja.
Membingungkan memang jika pihak sekolah menegaskan almarhum Dante belum percaya diri berenang dan berada di dalam kolam renang, tapi Tamara sempat menyebut Dante sedang suka berenang. Sementara itu, Angger Dimas juga kukuh menyebut Dante memang tidak suka dan belum bisa berenang. Lantas benarkah Angger lebih percaya pihak sekolah ketimbang mantan istrinya sendiri, Tamara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, usai misteri yang sempat menyelimuti kematian Dante terungkap, jika sebelumnya Dante diduga tewas akibat tenggelam saat berenang di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, 27 Januari lalu. Ternyata ia sengaja dibenamkan ke air hingga belasan kali oleh YA, kekasih Tamara, yang dititipkan Tamara untuk menemani dan menjaga buah hatinya itu berenang. Dan sejak itu, ayah Dante, Angger Dimas, melihat sebuah kejanggalan. Karena menurutnya sang anak tidak suka berenang. Karena itu, Angger membenarkan klarifikasi dari pihak sekolah almarhum Dante, yang juga menyatakan kalau Dante tidak percaya diri berenang. Dan klarifikasi pihak sekolah itu seolah membenarkan keterangan yang pernah ia berikan sebelumnya. Benar, itu benar banget kok. Itu benar. Spontan, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau memang dia belum bisa berenang, kan saya juga udah tekankan waktu saya di TV One, saya tekankan. Carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat dong. Dan jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa itu, coba lihat buku anak saya, ada seneng-senengnya atau enggak? Gitu. Apakah dia terpaksa? Gitu. Ya dia kan, ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia, di Jakarta gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil gitu. Karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak, aduh, 7 hari ini emang lagi deket-deketnya sih. Maksudnya total 7 hari itu saya deket-deketnya. Juga kemarin ketemu, saya kan juga rekap semua kayak pembayaran sekolah, terus juga rekap juga bagaimana kondisi mental dan fisik anak saya itu memang beberapa bulan ini naik semenjak bertemu saya gitu. Jadi ya mungkin ya memang tapi udah takdir sih. Angger Dimas juga menegaskan bahwa dirinya sangat mempercayai sekolah di mana tempat ia menitipkan Dante untuk bersekolah karena memang standar sekolah di sana sangat bagus. Ditambah lagi ia selalu mendapatkan laporan perkembangan Dante dari pihak sekolah. Dengan begitu, ia jadi tahu aktivitas apa yang disukai dan apa yang belum disukai sang anak, termasuk bagaimana perkembangan kemampuan studi Dante. Selain itu, dari awal ia juga sudah menitipkan Dante ke sekolah itu dengan memberitahukan kalau Dante adalah anak dari orang tuanya yang sudah berpisah. Jadi ia pun memohon agar pihak sekolah agar Dante bisa lebih diperhatikan oleh para gurunya di sekolah. Supaya tidak ada miskonsepsi, supaya tidak ada misleading dari jawaban dari bagaimana kondisi psikologi anak saya, kenapa saya percayakan di sekolah yang sangat bagus ini sekolah bagus banget loh. Saya percaya sama sekolah ini diperhatikan, one child gitu, satu orang satu pengawas. Jadi kalau misalnya saya terima report itu tuh benar-benar yang tebel dari kerajinan tangannya Dante, bagaimana dia
bagaimana dia itu berinteraksi itu dijelaskan juga, walaupun saya cuma 2 kali mengambil report Dante, ya sebagaimana kalian mungkin tahu ya. Tapi saya sangat selalu bilang bahwa tolong, ini anak saya adalah anak yang orang tuanya pisah, tolong diperhatikan secara mentally, physically. Kasus kematian Dante ini memang menyita perhatian dari semua kalangan masyarakat, tak terkecuali dari kalangan selebriti. Lantas, seperti apa dukungan serta bela sungkawa dari teman-teman artis terhadap kasus yang menimpa Dante tersebut? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi, pengungkapan kasus kematian Dante pasca secara sadis ditenggelamkan hingga 12 kali yang melibatkan YA sebagai tersangka tentu saja mendapat perhatian besar publik, termasuk para selebriti tanah air. Tak sedikit dari mereka yang merasa geram dan ikut menyuarakan justice for Dante. Ya, bagaimana tidak, seorang anak yang seharusnya mendapat perhatian dari orang yang lebih dewasa darinya, tapi ini malah mendapat perlakuan tak sepantasnya, tidak memiliki hati nurani, hingga membuat Dante harus lebih dulu pergi mendahului orang tuanya, keluarganya, dan juga teman-temannya. Tidak cuma kematian sadis Dante itu yang mendapat perhatian publik, tapi beberapa public figure juga menyoroti kasus Dante dengan melihat hujatan yang diterima Tamara karena dirinya tak terlihat begitu sedih atas kehilangan sang anak. Namun yang jelas dari kasus ini, ada pembelajaran yang bisa diambil, yaitu jangan mudah percaya 100% kepada orang yang akan kita titipkan anak, apalagi orang itu statusnya belum sah menjadi keluarga, pasangan, atau suami. Yang aku tahu, anaknya itu kan lagi diajarin renang gitu loh. Diajarin renang, nyelam segala macem, cuman aku nggak tahu niat dibalik semua itu ya. Alasannya kuat, ya menurut aku sih itu harus ditindak juga ya, karena kemungkinan besar sih itu cowoknya yang ngebunuh. Ya saya sangat prihatin ya pastinya. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, gak kebayang pasti sedih. Sedihnya kayak apa Tamara. Lalu mungkin ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Seperti misalnya sebaiknya tidak mempercayakan anak kepada orang lain gitu ya. Sebaiknya selalu dalam pengawasan kita. Sadis sih ya, makanya saya agak nggak tega gitu bicara soal ini gitu ya. Karena udah gitu sekarang pun Tamaranya juga dalam keadaan berduka, tapi masih juga ada peristiwa-peristiwa lain yang menyertai gitu kan kasihan ya gitu. Gak ada seorang pun saya rasa ibu yang normal yang berharap mengalami kejadian seperti itu gitu. Ya maksudnya ini kan perlu diselidiki sampai tuntas ya, dan pelakunya terbukti bersalah lalu kemudian diberi hukuman yang setimpal, karena itu harus dikasih efek jerah sih. Itu kan kayaknya apa ya, nggak kebayang orang bisa setega itu gitu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.